Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik kelas 12 MIPA 6. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran fisika kali ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah video demonstrasi dari praktikum virtual melalui simulasi PET Colorado pada subpokok bahasan kapasitor. Nah, materi ini sedikit masih berhubungan dengan materi listrik statis yang telah kita pelajari. Nah, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, silakan adik-adik buat kelompok terdiri dari 3-4 orang. Setelah membentuk kelompok, silahkan adik-adik kunjungi Google Classroom. Di sana saya sudah share LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk percobaan kapasitor. Di dalam LKPD bisa dilihat ada kolom kelompok, kelas, serta anggota kelompok. Silahkan adik-adik catat pada buku catatan masing-masing. Setelah itu, silahkan buka LKPD dan baca petunjuk belajar, kompetensi inti, kompetensi dasar, serta pahami tujuan dari percobaan dan dasar teori, di mana tujuan percobaan kita hari ini adalah untuk mengetahui hubungan luas keping dengan kapasitas kapasitor, mengetahui hubungan jarak antar keping dengan kapasitas kapasitor, serta memahami prinsip penyimpanan muatan dan energi pada kapasitas kapasitor. Pada bagian selanjutnya, di LKPD terdapat alat dan bahan terdiri dari PC atau smartphone, serta aplikasi simulasi PET Colorado. Dan untuk langkah selanjutnya, bagian prosedur percobaan, saya siapkan video berikut sebagai bentuk demonstrasi dari prosedur percobaan. Baik, adik-adik, setelah adik-adik berhasil membuka link simulasi yang tersedia pada LKPD, maka tampilan layar adik-adik akan seperti ini, menampilkan PET Colorado Simulation untuk kapasitor lab basic. Di sini bisa dilihat ada dua menu, ada pertama ini menu kapasitans, dan yang kedua ada menu light bulb. Nah, untuk percobaan pertama, mengukur hubungan luas keping dengan kapasitas kapasitor. Kita pilih menu kapasitans. Nah, di sini ada tampilan, di atas, di bagian atas ada tampilan menu bar, di bagian kanan ada voltmeter, lalu ada rangkaian di tengah-tengah layar. Di sini ada sumber tegangan atau baterai, lalu dihubungkan dengan kedua keping sejajar atau plat sejajar. Langkah pertama, di bagian atas, juga bisa adik-adik perhatikan juga di LKPD, kita checklist semua bagian menu bar. Nah, di sini ada kapasitans. Nah, fungsinya untuk mengamati nilai kapasitans dari kapasitor yang kita simulasikan. Nah, nanti bagian kapasitans di sini bisa adik-adik amati. Nah, di sini satuannya itu dalam pico-faraday. Nanti adik-adik ubah dulu dalam satuan farad. Lalu di bagian sini ada bar, plate charge, atau muatan di plat. Lalu ada bar grabs. Bar grabs ini untuk menu bar di bagian atas. Nah, lalu ada electric field, ini adalah arah medan listriknya. Nanti yang kita amati juga. Lalu di sini ada current direction atau arah arus. Di tengah-tengah ada rangkaian. Di sini ada separation. Separation itu adalah jarak antar kedua keping. Lalu ada plat area. Ini langkah selanjutnya, kita lihat pada prosedur percobaan, kita coba menaikkan tegangan baterai hingga 1,5 volt. Nah, dapat dilihat perubahan atau perbedaannya, muatannya mulai terlihat, arah medan listriknya mulai terlihat ketika diberi sumber tegangan. Nah, lalu yang pertama, yang kita perhatikan adalah nilai luas keping atau plat area yang ini dan nilai kapasitansi. Bisa adik-adik amati dengan jarak antar kepingnya konstan atau tetap tidak berubah 6 mm. Nah, di sini yang kita ubah adalah plat area dengan cara klik, lalu tahan dan geser untuk mengubah nilai plat areanya. Nah, dapat dilihat ya perubahannya, perubahan nilai kapasitansinya juga dengan arah medan listriknya. Semakin besar, semakin banyak. Nah, pada LKPD, kita diminta untuk mencari nilai kapasitansi pada saat plat areanya 100 mm persegi, terus 200 mm persegi, 300 sampai 400 mm persegi. Nah, adik-adik amati nilai kapasitansinya. Lalu hasilnya
adik-adik catat atau masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Nah, selanjutnya kita lakukan percobaan kedua, yaitu untuk mengukur hubungan antara jarak keping dengan kapasitas kapasitor. Nah, di LKPD, langkah pertama itu kita mengulangi langkah ke-1 dan ke-2 pada percobaan pertama, yaitu dengan checklist semua menu bar di bagian atas, sumber tegangannya itu masih 1,5 volt, hanya saja perbedaannya yang kita amati adalah perubahan pada jarak antar keping dan nilai kapasitansinya. Di sini, kita gunakan luas kepingnya itu konstan atau tetap tidak berubah pada 100 mm persegi. Yang kita ubah adalah separation-nya atau jarak antar kepingnya. Di LKPD diminta untuk kita mencari nilai kapasitansinya pada saat separation-nya 2 mm. Nah, kita lihat berapa nilai kapasitansinya pada saat jarak antar kepingnya 2 mm. Lalu pada saat 4 mm, nah kita paskan saja cari 4 mm, 6 mm, sampai 8 mm. Nah, di sini terlihat perubahannya selain pada nilai kapasitansinya, pada muatan pada pelatnya. Nah, pada saat jaraknya pendek atau kecil, kita lihat muatannya bagaimana, lalu arah medan listriknya juga bagaimana. Semakin besar, kita lihat perubahannya, muatan pada pelatnya bagaimana, dan arah medan listriknya bagaimana. Nah, di sini adik-adik amati, kemudian nilai jarak dan kapasitansinya adik-adik masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan percobaan kedua. Selanjutnya, untuk percobaan ketiga, yaitu untuk memahami prinsip penyimpanan kapasitor. Yang kita lakukan pertama adalah mereset semua setting dari percobaan sebelumnya dengan klik tombol power di bagian ujung bawah. Nah, selanjutnya pasang voltmeter pada ujung-ujung kapasitor yang tertera pada tampilan. Nah, ini ada voltmeter, kita gunakan voltmeter. Tegangannya kita naikkan lagi menjadi 1,5 volt. Nah, perhatikan banyak garis medan listrik dan nilai tegangan pada voltmeter dengan menghubungkan ujung kapasitor dengan voltmeter seperti ini. Nah, kita aktifkan lagi menu barnya supaya terlihat bagaimana arah medannya. Nah, di bagian sini agar nilai voltage-nya terlihat. Selanjutnya, perhatikan banyaknya garis medan listrik dan nilai tegangan pada voltmeter. Kita amati banyaknya garis medan listrik, lalu nilai pada voltmeter pada saat tegangannya 1,5 volt, separation atau jaraknya 6 mm, plat areanya 200 mm persegi. Nah, selanjutnya kita pindahkan saklar ke titik lain sehingga kapasitor tidak terhubung. Nah, ini awal mulanya kapasitor terhubung dengan sumber tegangan. Sekarang yang akan kita amati ketika saklarnya itu kita lepaskan. Nah, dengan cara menggeserkan bagian saklarnya, otomatis saat kita menggeserkan bagian atas, bagian bawahnya juga ikut terbuka. Kita amati, perhatikan banyaknya garis medan listrik dan nilai tegangan pada voltmeter. Nah, dapat terlihat pada saat saklarnya dihubungkan dengan sumber tegangan maupun dilepaskan, tidak ada perubahan ya pada voltmeternya, juga pada garis medan listriknya. Nah, ini kalian amati, kemudian catat hasil pengamatannya pada buku catatan kalian. Selanjutnya, kita coba percobaan ketiga bagian 2 pada saat saklarnya dihubungkan dengan lampu. Nah, kita gunakan menu light bulb, bisa dilihat di bagian paling bawah, kita pilih light bulb untuk melakukan percobaan selanjutnya. Nah, di sini tampilan layarnya menjadi seperti ini, menu barnya masih sama, kita checklist. Lalu di sini rangkaiannya ada kedua pelat, juga sumber tegangan atau baterai, di bagian sini ada voltmeter. Nah, ditambahkan dengan sebuah lampu. Langkah pertama, kita pasang voltmeter terlebih dahulu pada ujung-ujung kapasitor. Kita letakkan di bagian ujung. Nah, tegangannya kita naikkan hingga 1,5 volt. Perhatikan banyaknya garis medan listrik dan nilai tegangan pada voltmeter. Terlihat
garis medan listriknya, dan nilai tegangannya. Nah, selanjutnya kita pindahkan saklar ke titik lain sehingga kapasitor terhubung dengan lampu. Nah, kita hubungkan dengan lampu, lalu perhatikan apa yang terjadi. Nah, dapat terlihat saat dihubungkan dengan lampu, ada nyala terang lampu, namun lama-kelamaan redup. Juga terjadi perubahan atau perbedaan pada arah medan listrik dan banyaknya muatan pada keping atau pelat. Nah, lihat tegangannya juga saat lampunya redup, tegangannya menurun. Nah, ini dapat adik-adik amati, kemudian catat di laporan atau di buku catatan adik-adik. Baik, setelah melakukan ketiga percobaan, adik-adik catat hasil pengamatan pada tabel, juga pada pertanyaan. Silahkan adik-adik jawab pertanyaan yang sudah tertera pada LKPD sesuai dengan hasil simulasi yang adik-adik lakukan. Nah, dengan catatan, di sini kita perhatikan satuan-satuan dari setiap komponennya. Di sini nilai kapasitansinya dalam picofarad. Kita ubah terlebih dahulu sebelum mencari nilai permitivitas di bagian hasil pengamatan. Kita ubah nilai picofaradnya menjadi farad. Juga di sini jaraknya kita ubah dari milimeter ke meter, dan untuk pelat areanya kita ubah menjadi meter persegi. Untuk tegangannya sama, dalam volt tidak berubah. Nah, setelah adik-adik melakukan percobaan dengan kelompok, langkah berikutnya di dalam LKPD terdapat kolom hasil pengamatan yang terdiri dari 3 percobaan yang telah dilakukan. Yang pertama ada percobaan hubungan luas keping dengan kapasitas kapasitor. Di sini terdapat tabel di mana luas kepingnya yang kita gunakan untuk mencari nilai kapasitas kapasitor dengan jarak antar keping senilai 6 mm konstan. Nah, setelah itu, silakan adik-adik cari nilai permitivitas bahan dieelektrik secara manual berdasarkan persamaan epsilon atau permitivitas sama dengan C atau kapasitas kapasitor dikalikan D jarak antar keping per satuan luas keping. Nah, untuk percobaan yang kedua, sama halnya dengan percobaan yang pertama untuk mencari hubungan jarak antar keping dengan kapasitas kapasitor. Di sini diketahui bahwa luas kepingnya adalah konstan dengan mencari kapasitas kapasitor melalui jarak antar keping. Silahkan dicari nilai permitivitas bahan dieelektriknya. Nah, untuk percobaan yang ketiga, percobaan memahami prinsip penyimpanan kapasitor. Untuk hasil pengamatannya, silahkan jelaskan bagaimana prinsip penyimpanan kapasitor berdasarkan hasil pengamatan atau hasil percobaan. Setelah mengisi hasil pengamatan, silahkan jawablah pertanyaan yang sudah disediakan yang masih berhubungan dengan hasil percobaan yang telah dilakukan, terdiri dari 7 buah pertanyaan pada buku catatan masing-masing. Silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Lalu yang terakhir ada bagian kesimpulan, di mana bagian kesimpulan ini harus menjawab atau dapat menyimpulkan tujuan percobaan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Baik, saya rasa cukup sekian demonstrasi percobaan atau demonstrasi prosedur percobaan kapasitor yang dapat saya sampaikan. Apabila masih ada yang belum dapat dipahami, silahkan tanyakan melalui Google Classroom ataupun grup WhatsApp. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.